Tanah Karo adalah salah satu tempat wisata yang tak akan bisa saya lupakan. Dari kecil hingga sekarang. Namanya Kulcapi. Kulcapi. Budayanya yang kaya, manusianya yang hangat, serta alamnya yang menakjubkan. Tak pernah gagal membuat siapa saja yang datang berkunjung terkesima. Wah, jadi ini dia Bang ya, gereja yang juga dipadu atau dimasukkan juga ke dalamnya budaya Karo. Iya. Kita sebut gereja inkulturasi Karo karena memadukan unsur gereja dengan unsur budaya atau kearifan lokal setempat. Luar biasa, Gitu. megah sekali Bang. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajah Tanah Karo, melihat lebih dekat keindahan alam serta adat budaya mereka. Menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Tanah Karo begitu dikenal karena tanahnya yang subur, alamnya yang indah, serta masyarakatnya yang ramah. Brastagi adalah nama sebuah kecamatan yang paling dikenal di kabupaten ini. Berjarak sekitar 65 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Brastagi tentu menjadi destinasi wisata utama bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Tanah Karo memiliki banyak sekali potensi yang dapat kita telusuri. Selain alamnya yang indah, udaranya yang sejuk, budaya dari masyarakat etnis Karo ini juga sangat menarik untuk ditelusuri. Nah, kali ini tim potret akan melihat ya kira-kira seperti apa seni budaya masyarakat Karo. Untuk itu ikuti perjalanan kita. Perjalanan menjelajah Tanah Karo kali ini, saya awali dari salah satu penginapan ikonik yang telah berusia 76 tahun di Kecamatan Brastagi. Di sini, saya bertemu dengan Irwansyah, manajer Hotel Brastagi Cottage. Hai Nanda, selamat pagi. Hai, halo. Apa kabar? Bapak sehat. Bapak gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya Pak? Iya. Wah, akhirnya bisa datang lagi ke sini. Iya. Pengennya hari ini atau kali ini Pak, saya tinggal lebih lama di Karo. Iya. Dan pengen tahu juga tentang sejarah dan budaya Karo. Nah, pengen dapat banyak referensi juga nih dari Bapak nanti. Udah berapa lama sih Pak Brastagi? Dan juga mungkin Bapak sendiri nih di Tanah Karo ini udah berapa lama tinggal Pak? Saya sendiri dari tahun 80 bekerja di sini. Berarti sedikit banyaknya budaya Karo ini juga Bapak ya paham lah ya? Ada sedikit-sedikit lah, tak menguasai. Ya. Bahasa Karo bisa Pak? Sedikit-sedikit. Sedikit. Boleh lah ajari saya sedikit ya? Kalau makan kalau tidur medem. Kalau tidur medem. Oh, jadi bakal medem di sini nih saya. Luar biasa ya Pak, tadi saya udah keliling dan saya lihat memang dari berbagai sudut alamnya di Tanah Karo ini juga sangat indah. Dan kebetulan tempat saya akan tinggal ini juga view-nya luar biasa. Ada 3 gunung kabarnya ya Pak? Iya betul. Jadi nggak hanya Sibayak dan Sinabung, Sinabung, Sibarus. Sibarus juga kelihatan dari sini. Sibarus, ya. Nah tapi kalau kita ingin tahu lebih banyak nih Pak tentang adat dan budaya Karo sendiri, ini kira-kira saya bisa kemana ya Pak? Anda bisa mengunjungi Museum Pusaka Tanah Karo di Kota Brastagi. Oh, itu di dekat kantor pos. Oh, di depan? Iya, di depan di bawah ya. Oke, berarti nanti kurang 16 meter lah dari hotel ini. Oh. Bagi saya, tempat ini punya memori tersendiri. Tamannya yang indah, udaranya yang bersih dan sejuk, serta suasananya yang tenang sangat mewakili kemasyhuran Tanah Karo. Dari sini, kita dapat melihat Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung sekaligus.
Puas merasakan suasana yang nyaman lengkap dengan udaranya yang sejuk, saya mengunjungi tempat yang dapat menjadi mesin waktu, bernama Museum Pusaka Karo. Museum ini masih berada di Kecamatan Brastagi, tak jauh dari Monumen Tugu Perjuangan Brastagi. Halo, Halo, Chris. Maju-ajua. Sehat, Bang? Sehat. Sehat ya. Di sini, saya bertemu dengan Kriswanto, pemuda asli Karo yang mengabdikan dirinya untuk menjaga dan melestarikan adat budaya Karo. Museum yang berdiri sejak tahun 2013 ini memiliki koleksi hingga 1000-an lebih benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari etnografi, geografi, dan sejarah. Berarti kalau koleksi yang ada di sini tuh sampai berapa banyak sih, Bang, jumlahnya? Ya sekitar 1.100-an lah. 1.100-an yang ada di museum kita ini ya. Mulai dari peralatan pertanian, pertukangan, peralatan rumah tangga, perhiasan tradisional, kain tenun, hingga alat musik tradisional Karo. Kita punya benda-benda ikonik gitu. Oh ya, yang ikonik nih. Apa Ya, nih, Bang? yang ikonik itu salah satunya ini ada buku dari kulit kayu namanya Pustaka Laklak. Pustaka Laklak ya. Ya. Yang Pustaka Laklak ini ada sekitar 5 kalau tidak salah itu yang berhasil dikembalikan dari Belgia. Ada satu universitas di sana namanya Universitas Gent. Dan itu kita pernah minta dan hanya itu yang bisa kembali dari sana. Gitu. Pustaka Laklak ini umumnya buku yang diisi sama dukun-dukun waktu itu, datu-datu, dengan maksud menuliskan beberapa mantra, obat-obatan, ramuan-ramuan seperti itu, yang memang dipakai oleh mereka sendiri. Dan ini tidak jadi semacam konsumsi untuk umum lah, begitu. Jadi sifatnya rahasia nih. Iya, karena di isinya itu ada manuskrip yang aksara-aksara dan ada juga motif ornamen dan ada lukisan beberapa lukisan di situ. Itu semua punya makna yang ditujukan untuk satu ramuan. Selain Pustaka Laklak dengan aksara Batak yang berisi mantra, leluhur suku Karo dulunya juga menuliskan kisah kehidupan mereka di sebilah bambu yang diukir dengan pisau yang bernama bilang-bilang. Bilang-bilang ini berisikan aksara asli suku Karo. Tentang seseorang yang sedang erlajang atau merantau ya. Saya boleh sambil ambil Silakan, fotonya ya. Ya semacam apa ya, pengingat bahwa beginilah saya di situasi satu kampung ketika saya mencari pekerjaan dan ini dibawa nanti ditinggalkan di rumah. Oke. Gitu. Ini apa nih? Ini replika ya. Ini replika daripada ritual Pekualuh Seberaya. Jadi ini berkaitan dengan ritual yang dilakoni orang Karo dulu ketika mereka masih menganut Hindu. Jadi ada Hindu Karo waktu itu. Dan ini cukup mayoritas waktu itu mereka ini. Karena untuk tradisi yang mereka lakoni benar-benar sesuai dengan yang dianut sama Hindu itu sendiri gitu ya. Misalnya apa nih, Bang? Contohnya seperti kremasi. Oh, Nah kremasi. ini replika daripada benda-benda yang nantinya akan dibakar atau dilarung begitu. Nah, kalau saya kayaknya penasaran lihat yang itu, Bang. Itu patung besar gitu, itu apa namanya, Gundala ya? Tadi sekilas saya sempat lihat. Iya. Ini gimana nih? Ini untuk apa, Bang? Ini topeng-topeng Gundala-Gundala. Oh, Gitu. wow. Ini yang asli ya. Wow, ini yang asli ya? Iya, ini yang asli. Ini terbuat dari apa? Kayu. Kayu. Ada- Jadi gimana nih kalau Gundala-Gundala ini, Bang? Ya ini sebenarnya Gundala ini topeng-topeng yang nantinya akan ditarikan dalam satu rangkaian acara memanggil hujan atau dilawari udan itu sebenarnya ya. Untuk membuat satu patung, satu topeng Gundala-Gundala ini, mereka harus menunggu satu pohon yang disambar petir dulu atau disambar perkas gitu. Wow. Gitu. Dan ini nanti akan diambil sama si dukun, kemudian dilakukan mediasi atau segala macam baru boleh ditebak. Jadi saya pengen tahu nih, kalau kita bicara soal Museum Pusaka Karo, sebenarnya
tujuan dari adanya museum dan apa yang coba Abang dan tim lakukan ya. Ini kan kerja-kerja yang bisa dibilang jauh dari hal-hal yang sifatnya duniawi lah ya kita bilang begitu ya Bang ya. Iya. Nah sebenarnya apa yang ingin dicari begitu Bang? Ya sebenarnya tujuannya itu semua berasal dari Pastor Leo sendiri sebagai sang inisiator lah ya. Jadi beliau itu sebenarnya pengen ada satu pusat studi tempat berkumpulnya segala informasi berkaitan dengan Karo gitu. Jadi ini kan bisa membantu ya, membantu secara akademis orang-orang yang ingin melakukan penelitian, ya, orang-orang yang ingin mengenal bagaimana sih orang Karo sebenarnya. Nah ini sebenarnya tujuan kita, dan ini masih terus kita upayakan karena untuk menggali itu kan tidak gampang gitu. Dan tidak sedikit biayanya mungkin. Dan tidak sedikit biayanya, benar. Wah, berkunjung ke Museum Pusaka Karo benar-benar membuka cakrawala kita tentang adat budaya suku Karo yang sangat menakjubkan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa ragam budaya di Indonesia begitu kaya. Di museum ini masih ada banyak lagi informasi lain yang berkaitan dengan adat budaya suku Karo. Untuk Anda yang ingin melihat secara langsung, bisa langsung saja datang berkunjung, karena museum ini buka setiap hari. Setelah lama menghabiskan waktu di Museum Pusaka Karo, saya diajak Kreswanto mengunjungi salah satu bangunan gereja yang juga menjadi ikon di Tanah Karo. Wah, jadi ini dia Bang ya, gereja yang juga dipadu atau dimasukkan juga ke dalamnya budaya Karo. Iya, ini salah satu gereja, kita sebut gereja inkulturasi Karo karena memadukan antara gereja, unsur gereja dengan unsur budaya atau kearifan lokal setempat. Luar biasa, gitu. megah sekali Bang. Ya, hal menariknya karena di Brastagi sendiri ini dijadikan salah satu ikon wisata, ikon wisata rohani ya. Itu karena kan kebetulan gedungnya ini sangat khas sekali gitu. Betul. Jadi banyak sekali kunjungan-kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang transit di sini. Gitu. Oke, jadi memang sengaja datang ke sini untuk yang melihat ya, Bang, kemegahan dari gereja ini. Iya. Jadi hal yang menarik lainnya karena bangunan ini bisa dikatakan bangunan yang unik dan tidak ada dua di seperti ini begitu. Hanya ada di sini. Hanya ada di sini. Hanya ada di Karo. Jadi memang itu ya yang menjadi daya tarik karena keunikannya ya Bang. Ya. Jadi kalau kita lihat memang gimana sih ininya Bang, maksudnya penggabungan antara gereja dengan rumah adat Karo sendiri, karena bentuknya sendiri kayaknya memang benar-benar langsung kayak mencaplok ya rumah adat Karo yang dijadiin gereja begitu ya? Benar. Apa saja mungkin ornamen-ornamen yang ada di gereja ini Bang? Unsur ornamennya itu terletak dari sisi kiri kanan itu yang melingkari semua bangunan. Itu memakai ornamen khas dari Karo. Oke, ya itu kelihatan ya. Iya. Hanya ada beberapa elemen yang diganti menjadi unsur-unsur gereja atau simbol-simbol gereja agar lebih esensi nilai gereja dengan budaya yang ada pada bangunan ini. Baik. Nah lantas sebenarnya siapa sih Bang yang mencetuskan berdirinya gereja yang juga berlatar budaya Karo ini? Sebenarnya inisiatornya ini sama seperti yang membangun Museum Pusaka Karo, hanya ini lebih dulu ya. Ini yang memulai idenya ini adalah Pastor Leo Johnston Ginting. Oke. Ya, itu awalnya di tahun 2004 gitu ya, dan ini selesai di tahun 2005, 20 Februari 2005. Begitu. 2005. Jadi apa yang bisa dikatakan? Pastor Leo ini begitu mencintai kebudayaan lokal di sini. Akhirnya segalanya ini harus dikaitkan dengan budaya setempat begitu. Baik. Ya salah satunya karena mahakarya ini beliau mendapatkan penghargaan yang tertinggi dari Kemendikbud di tahun 2018 dengan judul Satya Lencana kategori pelestari budaya. Oh wow. Gitu. Inilah salah satunya. Atas kontribusinya beliau ya untuk Tanah Karo ini.
Saya sangat kagum melihat arsitektur bangunan rumah ibadah yang menyatu dengan adat budaya lokal ini. Pada akhirnya, gereja ini akan menjadi simbol bahwa agama dapat menyatu dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakatnya. Kita Adat budaya Karo juga erat kaitannya dengan musik tradisional. Musik tradisional Karo hidup dan dipertahankan secara turun-temurun sebagai sarana adat istiadat, kepercayaan, mata pencaharian, sekaligus hiburan bagi masyarakat Karo. Tanah Karo juga memiliki musik tradisional ataupun juga musik etnik yang sangat menarik. Nah, masyarakat Karo ini juga terbukti memiliki jiwa seni yang tinggi. Ini terbukti dari sekelompok anak muda yang hingga hari ini terus menjaga, merawat, dan melestarikan alat musik tradisional Karo dan juga musik etnik mereka. Anak muda pertama yang akan saya temui namanya Sandro. Ia adalah perajin kulcapi, alat musik tradisional Karo. Ini namanya kulcapi. Kulcapi. Oke, kalau nanti kira-kira udah jadi itu suaranya bentukannya nanti yang kayak gimana tuh? Dia Petik ya? Dia termasuk alat musik petik, jadi alat musik dawai. Dan katanya peminat alat musik kulcapi ini justru sangat luar biasa ya Bang, terutama buatan tangannya Bang Sandro sendiri nih katanya. Iya, ini kan mungkin salah satu yang mempengaruhi pesanan kulcapi saya yang semakin banyak itu kan dipengaruhi juga sekarang kan sedang tren musik tradisional Karo nih. Iya. Dan sudah mulai terekspos tingkat nasional bahkan sampai internasional kan. Wow. Jadi banyak juga orang-orang yang bukan hanya suku Karo yang pengen juga belajar kulcapi gitu. Bahkan beberapa pesanan saya itu ada dari wisatawan asing, masyarakat asing gitu. Ada baru-baru ini juga ada saya kirim ke Amerika. Gitu. Wow. Jadi udah sampai Amerika ya. Harapannya juga kulcapi ini bisa mendunia gitu. Waduh, benar. Nah, supaya abang nggak penasaran, ini juga aku udah ada contoh ini barang jadinya kulcapi. Yang udah Kebetulan ini jadi. kulcapi juga yang biasa aku pakai juga. Ini buatan aku sendiri juga. Ini buatan, boleh aku lihat? Bisa bang? Ini abang pakai sendiri kalau Iya. perform gitu ya? Ini yang biasa saya pakai. Oke, ini kayaknya kulcapi kesayangan. Apa yang unik dari kulcapi yang abang punya sendiri nih? Kebetulan ini kayu kulcapi cukup unik. Misalnya yang pertama, kayunya ini punya nilai historis. Aha. Nah, jadi ini kayu ini berasal dari kayu bekas rumah adat yang sudah tidak pakai lagi, yang sudah hancur gitu. Oh wow. Jadi itu saya olah dari yang terbuang jadi sesuatu yang bernilai. Artinya ini memang kayunya udah ratusan tahun ya usianya? Tahun, Bang, iya. Serius ya? Dan jadi kulcapi? Jadi kulcapi. Tapi aku penasaran dan aku pengen kayaknya abang juga mainin ini, boleh nggak ya? Bisa Bang. Sambil mencontohkan kira-kira gimana sih suaranya kulcapi ini? Oh, tetap ada pick-nya Ini ya? ada pick-nya. Ya. Wah, jadi walaupun senar itu cuma ada dua, tapi suaranya juga cukup ini ya bang, apa namanya, dinamis dan ya tetap enak untuk didengar gitu ya, luar biasa. Nah, itu hebatnya. Ini hebatnya, benar ini alat musik. Warisan leluhur juga, Bang. Itu ya, dan masih diteruskan oleh anak-anak muda seperti Bang Sandro, luar biasa. Bang, katanya Bang Sandro juga nggak sendirian dalam memainkan alat musik tradisional Karo. Ada teman-temannya juga katanya. Ada. Nanti untuk lebih lengkapnya, saya ajak abang aja nanti jumpa dengan teman-teman yang satu rasa dengan saya. Oh wah. Karena kebetulan saya punya grup juga. Ada grupnya? Iya, namanya Sada Kata Art. Halo Bang. Ini Bang Jojo Bang. Bang Darta, Mu Jojo, Abang Darta.
Darta Surwatiwa. Ini kayaknya muka-mukanya nggak asing lagi nih buat kita. Nah, jadi Bang Darta juga bareng Bang Sandro dan teman-teman yang lain ya buat kelompok musik. Namanya Sada Kata Art. Artinya apa sih sebenarnya Sada Kata itu? Sada Kata itu satu rasa, satu kata. Sada Kata Art. Iya, jadi di Karo itu Sada Kata itu satu kata di Indonesia kan. Jadi kalau di bicara soal filosofinya itu ya. Iya. Satu rasa, satu kata. Iya. Itu arti dari Sada Kata. Nah, kalau teman-teman sebenarnya berapa orang? Kami ada dalam grup 11 orang. Wow, cukup banyak ya, 11 orang. Itu semuanya megang alat musik masing-masing? Iya, ada yang di musik modern, ada yang di musik tradisional. Kalau total sekarang udah ada berapa karya nih? Untuk karya yang sudah ada berkisar 5 album lah. Ada 5 album? Iya, yang jadi sebetulnya ya berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendedikasikan waktunya begitu lama ya untuk berjuang di Sada Kata Art. Berapa lama nih? Berkisar 13 tahun kami bersama. Ini sebetulnya ketika dimainkan misalnya Erpangir Kulau, itu acara-acara ritual adat pada zaman itu. Musik etnik Karo ini sudah kami tekuni selama 13 tahun. 13 tahun. Jadi dengan grup Sada Kata tadi ya? Iya, di tahun pertama itu tidak terlepas juga kami juga sangat berterima kasih kepada orang-orang tua kami yang sudah mengajari kami. Bahkan kalau zaman sekarang mereka udah nggak ada lagi lah. Jadi kesempatan itu bersyukur kami dulu kemarin jumpa kepada mereka. Jadi terima kasih juga kepada orang-orang tua kami yang sudah mau memberikan ilmunya, mengajari kami. Dan akhirnya dari situlah kami ingat bahwa untuk melakukan suatu pembaruan, Sada Kata Art ini harus tahu dulu akarnya, harus tahu dulu dasarnya itu seperti apa. Inilah dia. Dan inilah. Dari karya-karya yang mereka hasilkan, anak-anak muda ini seolah menyampaikan pesan bahwa kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi jangan sampai meninggalkan budaya sendiri. Perjalanan kali ini benar-benar merupakan perjalanan yang paling seru dan mengesankan, tanah bertuah yang akan memberikan banyak pengalaman, menjadikan kita lebih bersyukur dalam menjalani setiap detik kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.